second floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi yang saya hormati dan rekan-rekan kaum difabel, saya Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, izinkan saya menyampaikan bahwa alhamdulillah semenjak 42 tahun Istiqlal ini dibangun, baru kali ini Istiqlal mengalami renovasi besar-besaran seperti yang kita saksikan sekarang ini. Alhamdulillah, renovasi ini pun juga kita mengadopsi seluruh kepentingan-kepentingan tanpa membedakan apapun dan siapapun. Masjid ini insya Allah ramah dengan anak-anak, ramah dengan perempuan, terutama juga ramah dengan kaum difabel. Nah, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan konsep ramah terhadap anak-anak. Ya, siapa tahu nanti ada ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, ya, akan melakukan kegiatan ibadah dan lain-lain di Istiqlal, maka kita siapkan juga satu ruangan khusus, ya, untuk bermain anak-anaknya di bawah. Siapa tahu di antara ibu-ibu yang menyusui bayinya, ya tentu membutuhkan ruangan khusus. Kami pun juga siapkan suatu tempat khusus di bawah, yang sudah ditentukan. Dan kepentingan lain, pokoknya ibu-ibu dan anak-anak, kami punya sistem proteksi juga. Ya, sistem proteksi yang kami maksudkan, kami di sini punya banyak sungai, dikelilingi sungai, kami juga sudah memproteksi kemungkinan anak-anak itu bisa lolos, bisa jatuh. Kita sudah ada pagar yang dalam bentuk tidak seperti pagar, ya, tapi itu lebih merupakan tempat duduk. Nah, khusus untuk rekan-rekan dari kaum difabel ini, nah, saya berdiri di atas lift yang diperuntukkan khusus untuk kaum difabel. Coba kita lihat, itu transparan. Jadi liftnya itu tersambung mulai dari masuk, ya, pintu gerbang Istiqlal di depan katedral itu, ya. Itu nanti parkirnya pun juga kita berikan khusus. Tempat parkir untuk kaum difabel itu ada mereknya, nanti bermerek kursi roda, tidak boleh ada yang parkir di situ selain mereka. Kemudian setelah itu turun, itu akan dipandu oleh logam-logam yang berbaris itu, ya, yang berjejer itu, kira-kira ada 4 garisnya tuh. Jadi rekan-rekan dari tunanetra itu gampang mengidentifikasi kita mau kemana, lewat mana. Itu nanti dituntun tanpa penuntun, ya. Teman-teman itu akan nanti dituntun tanpa penuntun khusus oleh orang, ya, tapi itu akan dituntun oleh fasilitas yang kita siapkan di Istiqlal sampai masuk ke lift. Di lift ini sengaja kita bikin transparan, kaca. Kita tidak ingin nanti terjadi apa-apa di dalam. Kita nggak tahu apa yang terjadi, entahkah liftnya itu macet, atau mungkin ada sesuatu di dalam. Nah, kalau transparan seperti ini, kaca semua, bisa kita lihat pergerakan-pergerakan apapun yang terjadi di dalam. Itu bagian daripada concern kami terhadap kaum difabel. Dari situ nanti keluar dari sini, masuk, sudah akses. Nah, alternatif lain yang kami juga sudah siapkan, insya Allah. Nah, kalau teman-teman kita dari kaum difabel ini mau buang air, bahkan mau mandi, mau berwudu, ya, mau ganti pakaian, ganti baju, itu kami juga siapkan tempat khusus. Di bagian selatan di sini ada laki-laki khusus, terpisah dengan perempuan. Ada juga pokoknya semua lengkap di situ. Kemudian di tempat lain, insya Allah dalam proses pembuatan ini, mungkin kaum difabel kita itu kan sulit untuk turun ke bawah. Nah, kami juga siapkan satu tempat khusus di belakang, di lantai 2. Jadi agak mundur ke belakang saja, itu ada kamar khusus itu yang diperuntukkan untuk nanti kaum difabel tidak perlu turun ke bawah. Tapi itu dalam proses penyelesaian. Jadi kami mohon bersabar, tapi insya Allah tahap berikutnya Istiqlal ini nanti akan seperti apa yang kita harapkan bersama. Tahap pertama Istiqlal seperti apa yang kita saksikan, sudah siap menampung seluruh jamaah. Seandainya tidak ada COVID-19 ini,
maka Istiqlal ini bisa menampung sampai 250.000 jamaah. Tapi karena ini ada Covid, maka kita harus melakukan perubahan-perubahan. Meskipun kami dapat izin 50% bisa kita tempatkan di sini sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, tapi setelah kami lakukan 3 kali simulasi, tidak memungkinkan kita menerima separuh jemaah. Separuh jemaah itu berarti kan 125.000 orang. Bukan jumlah sedikit, 150.000 orang akan melewati tangga yang sama. Akan melewati tempat parkir, anak tangga dari tempat parkir ke tangga yang sama. Akan masuk keluar masuk di pagar yang sama. Kemudian juga akan ngantri tentunya menyimpan atau mengambil sandalnya dalam waktu yang bersamaan. Maka setelah kami lakukan simulasi, maka kita simpulkan kemampuan untuk menampung jamaah Istiqlal hanya maksimum 2.000 orang. Lebih dari 2.000 orang, mohon maaf kami akan tutup dan kami akan kunci Masjid Istiqlal. Kenapa? Karena demi untuk kemaslahatan dan demi untuk masalah protokol ini. Kita atau Masjid Istiqlal ini berobsesi untuk menjadi contoh untuk seluruh masjid, bahkan seluruh rumah ibadah dimanapun di Indonesia terutama ya. Karena itu mohon pengertian dan kerjasamanya para jamaah pencinta Istiqlal. Mohon izin kalau kami betul-betul memberikan suatu peraturan yang sangat ketat demi untuk kita semuanya. Kami pun juga sudah mengedarkan pengumuman-pengumuman yang sama melalui website kami, melalui TV Istiqlal, dan juga insya Allah setiap sebelum waktu acara sholat dimulai kami lakukan juga pengumuman-pengumuman, sehingga peluang untuk terjadi kecelakaan misalnya itu sangat-sangat minim. Bahkan kami pun juga sudah siap, seandainya ada tiba-tiba jatuh sakit, kami sudah siap dengan ambulans, kami siap dengan supirnya standby di mobil. Kami pun juga sudah siap, seandainya ada yang kejepit besi atau jatuh ke sungai, kami sudah tim pemadam kebakaran juga standby 24 jam di sekitar kami ini, sehingga segala macam kemungkinan yang bisa terjadi kami sudah antisipasi. Ya, seandainya pun ada ular, mohon maaf, itu pun juga kami ada tim yang akan bertanggung jawab untuk itu. Nah, saya menghimbau kepada seluruh pencinta Masjid Istiqlal, lebih baik kalau masuk di Istiqlal itu membawa kantong plastik, atau kami juga sudah siapkan kantong plastik di Istiqlal. Itu free, tidak usah dibayar, ya. Tidak ada bentuk pembayaran apapun di Istiqlal yang berkaitan dengan penitipan sandal, sepatu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyumbang ke Istiqlal, itu sumbang melalui kotak amal yang sudah disiapkan. Insya Allah kami pihak Istiqlal juga akan mempertanggungjawabkan segala bentuk kontribusi Bapak Ibu sekalian yang diperuntukkan untuk Istiqlal. Saya kira ini penjelasan singkat dari saya. Pak Anggi, mohon nanti diberi masukan-masukan, mumpung Istiqlal ini masih sedang dalam keadaan renovasi untuk tahap berikutnya. Kepada teman-teman kaum difabel, seandainya ada masukan-masukan, seandainya ada pertanyaan, kami siap melayani dengan senang hati. Insya Allah 24 jam orang-orang kami ada di Istiqlal. Kami pun juga setiap hari dan setiap saat bisa ditemui di Masjid Istiqlal ini. Inilah penjelasan kami, Bu Anggi. Terima kasih atas tim yang datang. Mohon diberi masukan yang terbaik demi untuk masjid kita yang tercinta, Masjid Istiqlal ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.